Salam hormat dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Nukak SAG, guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti. Saya mengajar di SMP Katolik Santo Yohanes Tilang, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang sebagai mahasiswa PPG di LPTK Santo Yakobus Maroke. Pada kesempatan hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMP Katolik Santo Yohanes Tilang, kelas 8 dengan materi panggilan murid Yesus. Untuk lebih jelas, berikut video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar ke depan pembelajaran saya lebih baik. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik, silakan dulu. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh cinta, kami bersyukur kepadamu berkat kasih-Mu yang tak terhingga. Engkau sudi mengumpulkan kami hari ini untuk belajar bersama tentang panggilan menjadi murid-Mu. Bimbinglah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami panggilan menjadi murid-murid-Mu. Demi keluhuran nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk teman kita yang sudah membawakan doa. Baik, semuanya hadirkah? 2 orang tidak hadir. Ya. 2 orang saja yang tidak hadir. Ya. Kita hari ini kita akan belajar bersama materi kita tentang panggilan murid Yesus. Ya, panggilan murid Yesus. Dengan capaian, kita lihat bersama capaian pembelajaran kita, peserta didik mampu memahami Yesus yang memanggil dan mengutus para murid. Lalu tujuan pembelajaran kita hari ini melalui cerita dan pendalaman kitab suci tentang panggilan murid Yesus. Peserta didik mampu memahami tentang panggilan dan keputusan Yesus Kristus pada para muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah, sehingga dapat ikut ambil bagian dalam mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan setiap hari. Ibu ada buat 3 kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik memahami kisah panggilan murid Yesus melalui diskusi kelompok berdasarkan Injil Matius bab 4 ayat 18 dan sampai 22 dan Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Yang kedua, siapa bisa bantu Ibu baca? Ya, kita silakan. Peserta didik menganalisis syarat menjadi murid Yesus melalui diskusi kelompok berdasarkan Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 26 secara kritis. Ya, lalu yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan konsekuensi panggilan menjadi murid Yesus melalui diskusi kelompok berdasarkan Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. iya. Jadi itu capaian
lalu, pertemuan tadi lalu, kita belajar bersama tentang Yesus mewartakan melalui perumpamaan. Baik. Lalu itu 2 minggu lalu ya. Kalau minggu lalu itu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui Tindakan. Sudah lupa kan? Melalui tindakan atau mujizat. Mujizat apa saja yang dibuat oleh Yesus? Penyembuhan. Yesus menyembuhkan orang Buta. Yesus menyembuhkan orang Lumpuh. Masih banyak mujizat-mujizat yang lain yang dibuat oleh Yesus. Lalu pada hari ini secara khusus kita akan belajar tentang panggilan murid Yesus. Baik, sebelum kita ke asesmen awal, kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu dengan judul Ku Dengar Panggilan Tuhan. Semua kita bisa berdiri? Bisa. Kita nyanyi sambil menghayati isi lagu, lalu setelah itu ada beberapa pertanyaan untuk kalian jawab. Dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan. Ku dengar panggilan Tuhan. Pikul salib, ikutlah aku. Dengar panggilan Tuhan. Ku dengar panggilan Tuhan. Ku dengar panggilan Tuhan. Pikul salib, ikutlah aku. Asesmen awal. Pernahkah kalian merasa dipanggil untuk melakukan sesuatu yang baik? Pernah. Baik semua ya, pernah? Ya. Dipanggil untuk melakukan sesuatu yang baik. Lalu apakah jawaban kalian atau reaksi kalian ketika dipanggil? Siapa yang mau jawab? Reaksi kalian ketika dipanggil? Senang. Reaksi pertama, senang. Ada yang kaget, ada yang takut. Pada saat dipanggil biasanya, ya, reaksi awal itu ada orang yang langsung menyahut, lalu mendekat kepada orang yang Memanggil. Lalu siapa saja murid Yesus? Siapa saja murid yang dipanggil oleh Yesus? Simon. Simon Petrus. Petrus. Siapa lagi? Andreas. Siapa lagi? Yakobus. Siapa lagi? Yohanes. Murid yang mengkhianati Yesus namanya siapa? Ibu akan bagikan LKPD kita. Jadi LKPD kita ada 2. Yang pertama ini tentang cerita wawancara dengan Pastor Franz. Lalu di dalam LKPD itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Yang sudah dapat silakan baca. Baca dulu ceritanya di atas, lalu lihat pertanyaan yang ada di bawah. Baik, berdasarkan cerita tadi, apa arti suatu panggilan hidup?
Menurut kalian apa arti suatu panggilan hidup berdasarkan cerita wawancara dengan Pastor Franz? Siapa yang mau jawab? Ya, Elci. Panggilan bukan sekedar profesi atau pilihan pekerjaan, melainkan jawaban atas ajakan Tuhan untuk hidup sesuai kehendak-Nya dan membawa berkat bagi sesama. Iya. Pastor Franz menegaskan bahwa setiap orang memiliki panggilan yang berbeda-beda. Ada yang dipanggil menjadi imam, biarawan, guru, orang tua, atau pelajar. Namun semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengasihi, melayani, dan menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi itu panggilan hidup berdasarkan cerita wawancara dengan Pastor Franz. Panggilan bukan sekedar profesi atau pilihan pekerjaan, melainkan jawaban atas ajakan Tuhan agar kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan membawa berkat bagi sesama. Lalu apa makna panggilan hidup bagi dirimu sendiri berdasarkan cerita di atas? Berdasarkan cerita wawancara dengan Pastor Franz, kira-kira apa makna panggilan hidup bagi kalian berdasarkan cerita tadi? Makna panggilan hidup bagi saya bahwa panggilan hidup adalah ajakan Tuhan untuk menggunakan hidup saya secara bermakna dengan mengasihi dan melayani sesama sesuai kemampuan yang saya miliki. Ya, yang lain? Oh iya, Gabriel, silakan. Dipanggil menjadi imam, biarawan, guru, orang tua, atau pelajar. Iya. Yang lain? Baik, jadi panggilan hidup itu biasanya diajarkan untuk menggunakan hidup kita itu secara bermakna atau secara baik dengan mengasihi dan melayani sesama sesuai kemampuan yang kita miliki. Jadi kita semua yang ada di sini, kita semua dipanggil untuk melakukan hal-hal yang baik. Baik, sekarang kita bagi dalam kelompok. Kita dibagi dalam 4 kelompok, baru kita diskusi bersama di dalam kelompok masing-masing. Kelompok 1. Kelompok 2. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari bacaan Injil Matius bab 14 ayat 18 sampai 22. Pertanyaan nomor 1. Siapa saja murid yang dipanggil oleh Yesus? Murid-murid yang dipanggil oleh Yesus adalah Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Nomor 2. Apa pekerjaan mereka sebelum dipanggil oleh Yesus? Sebelum dipanggil oleh Yesus, mereka bekerja sebagai nelayan. Nomor 3.
Bagaimana cara Yesus memanggil murid-muridnya? Yesus memanggil mereka secara langsung saat mereka sedang bekerja di tepi danau. Ia berkata kepada Simon dan Andreas, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Demikian juga ia memanggil Yakobus dan Yohanes yang sedang memperbaiki jala bersama ayah mereka. Nomor 4. Bagaimana reaksi Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes ketika dipanggil oleh Yesus? Mereka segera meninggalkan pekerjaan dan keluarga mereka, lalu mengikuti Yesus tanpa ragu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk keempat kelompok yang sudah diskusi mengerjakan tugasnya dengan baik. Kita tepuk salut untuk kita semua yang ada di sini. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik, silakan duduk dan kumpulkan tugasnya. Setelah mendalami pesan kitab suci dari keempat bacaan kitab suci tadi tentang panggilan murid Yesus, kita lihat bersama kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa Yesus datang ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah. Dalam karyanya, ia tidak bekerja sendirian, melainkan memanggil orang-orang sederhana untuk menjadi muridnya. Murid-murid inilah yang nantinya diutus untuk meneruskan pewartaan Injil ke seluruh dunia. Panggilan Yesus adalah undangan untuk mengikutinya secara total. Murid Yesus dipanggil bukan karena sempurna. Jadi kita semua yang ada di kelas ini, kita semua dipanggil menjadi murid Yesus. Bukan karena kita cantik atau kita kaya ataupun kita sempurna. Jadi Tuhan Yesus memanggil kita untuk mengikutinya. Tetapi karena mau membuka hati Yesus, murid Yesus dipanggil bukan karena sempurna, tetapi karena mau membuka hati, setia dan siap ditebus. Dalam kisah panggilan murid-muridnya selalu diawali dari Yesus. Dari bacaan tadi yang kalian baca dan diskusikan itu, kita lihat bersama bahwa dalam kisah panggilan itu diawali dari Yesus. Yesus yang memanggil para muridnya. Yesus yang mengambil inisiatif yang pertama. Reaksi murid yang dipanggil Yesus beragam. Ada yang menanggapi secara spontan, tidak ada sedikit pun keraguan dalam menanggapi panggilan Yesus. Lalu ada pula murid yang masih ragu dan ingin menyelesaikan terlebih dahulu urusan duniawi. Orang yang seperti ini tidak berkenan kepada Yesus. Sampai saat ini pun masih banyak orang untuk menjadi muridnya, menjadi partnernya, dan juga mewartakan sukacita kerajaan Allah. Kita lihat kisah panggilan murid yang pertama yang dipanggil, kelompok 1 tadi, mereka sudah baca bersama, mereka sampaikan tadi, kita semua sudah dengar. Simon, Petrus, dan Andreas. Yesus memanggil mereka saat mereka sedang menjala ikan. Yesus berkata, "Mari ikutlah aku dan aku akan menjadikan penjala manusia." Lalu Yesus juga dalam perjalanannya dia memanggil Yakobus dan Yohanes. Mereka meninggalkan ayahnya yang bernama Zebedeus. dan pekerjaannya untuk mengikuti Yesus. Lalu dalam kisah panggilan Matius ini adalah seorang pemungut cukai, dianggap pendosa, tetapi Yesus
memanggilnya dengan ikhlas. Hal ini menunjukkan bahwa siapapun bisa dipanggil oleh Yesus, tidak hanya orang yang dianggap baik oleh masyarakat. Jadi termasuk kita semua ini dipanggil oleh Yesus. Lalu ke-12 murid Yesus, kita sudah mengenal ada ke-12 murid Yesus. Yang pertama Simon Petrus, Andreas, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Yudas Iskariot. lalu makna panggilan murid Yesus. Makna panggilan murid Yesus yang pertama itu meninggalkan yang lama. Menjadi murid Yesus harus berani meninggalkan pekerjaan, kenyamanan, dan dosa. Lalu yang kedua, mengikuti Yesus. Artinya hidup sesuai ajaran dan teladan Yesus. Lalu yang ketiga, menjadi penjala manusia. Artinya bersedia mewartakan kasih Allah pada semua orang. Lalu yang terakhir, kesetiaan. Artinya murid Yesus dipanggil untuk setia meskipun menghadapi tantangan dan pengorbanan. Baik, lalu nilai-nilai yang dapat diteladani dari para murid, yakni ketaatan, keberanian. Ketaatan yakni apa? Segera mengikuti Yesus tanpa menunda. Ketaatan itu artinya segera mengikuti Yesus tanpa menunda. Kadang kita dipanggil harus pakai menunda-nunda. Dipanggil oleh guru, sabar saya masih kerja tugas. Dipanggil oleh orang tua apalagi. Jadi ketaatan artinya segera mengikuti Yesus tanpa menunda. Lalu keberanian. Keberanian itu artinya meninggalkan hidup lama untuk hidup baru bersama Yesus. Harus berani. Menjadi murid Yesus kita harus berani. Lalu kesederhanaan. Artinya Yesus memilih orang yang sederhana, bukan orang yang terpandang. Lalu kerelaan berkorban. Menjadi murid Yesus berarti siap berkorban demi kerajaan Allah. Syarat-syarat. Jadi ada 3 syarat dalam mengikuti Yesus. Yang pertama harus Menyenangkan diri, yang kedua memangku salib, dan yang ketiga mengikuti Yesus. baik. Lalu dalam kehidupan kita setiap hari kita dipanggil Yesus lewat doa, lewat keluarga, lewat sekolah dan gereja. Menjadi murid Yesus berarti kita harus Rajin berdoa, ya kita harus rajin berdoa dan membaca kitab suci, Lalu yang kedua menjadi murid Yesus berarti kita harus mengasihi sesama tanpa perbedaan. mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Jadi kita lihat iman kita kalau jelek ataupun susah mulai membeda-bedakan. Tidak, kita harus mengasihi sesama kita tanpa membeda-bedakan. Lalu menjadi murid Yesus berarti kita harus membantu teman dan keluarga dengan tulus hati. Lalu yang terakhir berani menjadi saksi Kristus dalam perkataan dan juga perbuatan.
semua adik-adik duduk yang manis, yang sopan, dan menyaksikan seluruh rangkaian kegiatan kita pembelajaran kita hari ini. Angkat tangan, duduk yang manis. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita telah mempelajari tentang bagaimana Yesus memanggil sakramen baptis. Kita telah menyatakan kesediaan menerima panggilan untuk menjadi murid Yesus Kristus. Apakah kalian merasa yakin dalam mengikuti Yesus ataukah masih ragu-ragu? Apakah kehidupan kalian sebagai murid Kristus sudah sesuai dengan yang diharapkan Kristus sendiri? Aksi yang harus kalian lakukan dalam kehidupan setiap hari, apakah kalian sudah mampu menghadirkan suasana kerajaan Allah sesuai harapan Yesus dalam memanggil kita? Dalam kehidupan sehari-hari, apakah kalian sudah mampu menghadirkan suasana kerajaan Allah sesuai harapan Yesus dalam memanggil kita? Dalam suasana hari ini, supaya kalian membangun suatu niat kepada Tuhan untuk hidup dengan baik sesuai dengan harapan Yesus terhadap murid-muridnya. Nanti setelah pulang dari sini, baru tuliskan niat tersebut dalam selembar kertas. Diberi hiasan, ini menjadi tugas. Tuliskanlah niat kalian ke dalam selembar kertas, diberi hiasan dan nantinya ditempelkan di kertas tersebut. Dan ini dilakukan di rumah ya. Lalu mintalah orang tua untuk menuliskan komentar atau tanggapan di bawah niat kalian masing-masing. Bisa paham? Bisa. Oke, baik. Mari kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan kita semua berdiri. Inilah berdoa yang benar. Berdoa yang benar. Marilah kita semua menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas pelajaran hari ini tentang panggilan-Mu kepada para murid. Ajarlah kami untuk meneladani ketaatan dan kesetiaan mereka dalam mengikuti Engkau. Semoga kami pun berani menjawab panggilan-Mu dalam kehidupan sehari-hari dengan hati yang tulus dan penuh cinta. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.